Semoga kabar Anda sehat selalu, mudah milik rezeki. Informasi berikutnya mengenai P3K paruh waktu yang kini masih dalam proses, masih dalam hal melengkapi persyaratan untuk upload data apabila akunnya sudah buka. Ya, berikut ini pemirsa disajikan daftar 4 perbedaan P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Pertanyaannya, lebih enak mana? Kini pelaksanaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu 2025 masih terus dilaksanakan. Yang mana kini para honorer sudah memasuki tahapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Pada tahun ini, tahapan tersebut menjadi langkah krusial karena data yang diisi akan digunakan sebagai dasar penetapan nomor induk P3K sekaligus syarat menuju proses pelantikan resmi. Daftar riwayat hidup P3K paruh waktu 2025 adalah dokumen administrasi yang harus diisi oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K sebelum tahap penetapan NIP atau NI P3K. Untuk para honorer yang dinyatakan masuk ke dalam pengusulan P3K paruh waktu akan melaksanakan pengisian DRH tersebut yang sudah dimulai di tanggal 28 Agustus 2025 kemarin hingga 15 September 2025 mendatang. Jadi diharapkan siapkan kelengkapan data secara online melalui portal resmi BKN. Di tengah masa bahagia karena persyaratan seperti SKCK dan akun untuk upload belum buka, karena belum masuk dalam pengusulan P3K paruh waktu, tak sedikit para honorer yang bertanya-tanya perihal perbedaan antara P3K paruh waktu dengan P3K penuh waktu, yang mana memang keduanya sama-sama berstatus sebagai aparatur sipil negara ASN, tapi ternyata ada perbedaan yang mendasar dari keduanya. Lantas apa saja perbedaan antara P3K paruh waktu dan penuh waktu? Yuk kita simak lebih dalam. Nah, meski sama-sama berstatus sebagai ASN, P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu memiliki sejumlah perbedaan mencolok. Perbedaan ini terutama terlihat pada jam kerja, masa kerja, hingga besaran gaji yang diterima. Pertama, P3K paruh waktu ternyata memiliki jam kerja yang lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Sementara P3K penuh waktu mengikuti ketentuan jam kerja ASN pada umumnya. Yang kedua, masa kerja. Skema paruh waktu dirancang sebagai solusi bagi tenaga honorer yang belum memenuhi syarat menjadi P3K penuh waktu. Masa kontrak umumnya lebih pendek dibandingkan dengan P3K penuh waktu yang memiliki kontrak lebih panjang sesuai kebutuhan instansi. Besaran gaji ini memperoleh gaji berdasarkan upah minimum wilayah tugas. Yang ketiga, sedangkan P3K penuh waktu menerima gaji sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku setara dengan ASN berstatus P3K lain. Yang keempat, fasilitas dan keuntungan. Ini memperoleh sejumlah keuntungan seperti pengalaman kerja di instansi pemerintah, fleksibilitas waktu, jaminan sosial dan kesehatan, serta peluang diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara P3K penuh waktu mendapat fasilitas yang lebih lengkap termasuk tunjangan kerja sesuai jabatan. Itulah sahabat channel yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Sejumlah perbedaan mendasar terkait P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.